Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Satu kesempatan yang sangat baik, kesempatan yang sangat luar biasa ketika kita anak Tuhan ada di rumah Tuhan. Amin. Bersyukur karena di rumah Tuhan kita menikmati kebaikan Tuhan. Di rumah Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang selalu dibaharui lewat firman, lewat kuasa Roh Kudus, supaya kita anak Tuhan yang tetap kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya pagi hari ini untuk menyampaikan firman Allah. Sudah dikatakan nama saya Pendeta Friendly Rumondor, istri satu, anak kami 3, kami pelayanan di daerah Rajek. Ada yang pernah ke Rajek atau ada yang tahu Rajek? Dulu 13 tahun lalu saya masuk Rajek itu, Rajek sepertinya nggak ada di peta. Betul. Orang bilang tempat yang sangat sepi, tempat yang susah dicari. Bahkan di tempat itu 13 tahun lalu saya ada di sana, namanya Desa Rajek Mulia, Tapi kami di perumahan, itu perumahan yang pertama kali di desa itu. Itu pertama saya ke sana dengan istri, ada teman yang ngajak, ayo pelayanan daerah Rajek. Saya diantar ke tempat itu. Perumahan waktu itu baru dibangun. Rumah pertama percobaan, kira-kira laku nggak ini perumahan, sampai ke sana baru ada 2 baris rumah yang dibangun, selebihnya pohon-pohon besar sawah. Ini uruk aja belum. Tapi istri saya begitu, saya bilang, yakin mau di Rajek ini atau di tempat ini, yakin. Nggak pikir panjang, dia langsung masuk ke pemasarannya, dia begitu, nggak takut hilang duitnya. Tempatnya begini mau pelayan apa? Saya sudah jalan ke Monambah di Sigabu, ada yang tinggal di kampung jauh sekali. Apa iya ada orang Kristen di sini melayani, Tapi saudara, 13 tahun lalu sekarang Desa Rajek Mulia itu ada 28 perumahan. 13 tahun berjalan, 28 perumahan di satu desa ini. Saya bersyukur walaupun saya di sana ada banyak tantangan, 1, 2, 3 tahun kami bolak-balik dipanggil, dari jam 8 malam kami dijemput, dibawa ke kelurahan, dibawa ke kantor RW. Dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi itu sudah ada lebih dari 5 kali. Cuma satu mereka minta, Pak Pendeta tolong tanda tangannya. Saya bilang, saya baca dulu. Tanda tangannya apa? Saya menyetujui menutup tempat ibadah. Padahal baru sebulan minggu 5 orang, saudara. Belum ada orang dewasa. Saya menyetujui tempat ibadah di blok sekian ditutup. Saya nggak mau. Sama keluar nggak boleh. Sampai jam 3 pagi itu 5 kali. Tapi oleh pertolongan Tuhan, oleh anugerah Tuhan campur tangan sampai hari ini. Kayak boleh ada di Rajek itu karena anugerah Tuhan. Mari kita akan lihat firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-13, satu ayat yang mungkin sudah sangat menghafal atau sangat di luar kepala barangkali, Amsal 13 ayat yang ke-13, gampang diingat. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kalau sudah ada keberatan, saya undang saudara berdiri sekali lagi. Amsal pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-13, boleh lihat di Alkitab atau di sini, buat silakan. Dalam hitungan ketika kita baca 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Nah, saudara, saya menyimak tadi ketika Ibu berdoa buat firman Allah. Satu kalimat dasarnya begini, Tuhan berfirmanlah apa yang engkau mau bagikan.
itu saya luar biasa. Tuhan berfirmanlah, beritahu apa yang Tuhan mau bagikan. Saudara, saya katakan begini, berapa lama saudara menjadi orang percaya? Berapa lama saudara menjadi jemaat GPDI di tempat ini, eklesia? Sama kata itu tidak menentukan kualitas saudara sebagai orang percaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagi saya, kualitas orang percaya yang Tuhan inginkan adalah ketika dia menjalankan firman. Karena banyak orang, dia boleh berkata, saya ini jemaat di tempat ini, saya ini orang Kristen, saya ini orang percaya, saya dibaptis puluhan tahun yang lalu. Tapi kualitas dia bagaimana? Apakah dalam dia melayani, mengiring Tuhan, taat nggak kepada firman Allah? Kata Alkitab begini, ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara, ketaatan, kalau dalam bahasa Yunani ya, hupakou, itu artinya melakukan dengan setia semua yang Tuhan mau. Maka saya ketika dengar tadi apa yang dilakukan Tuhan, berfirmanlah apa yang Tuhan mau. Saya ingat apa yang saya pelajari. Ketaatan dalam bahasa Yunani itu malah bermakna melakukan dengan setia semua kemauan Tuhan. Nah saudara, dalam kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan, ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena buat apa kita dengar firman setiap minggu? Mungkin pertengahan minggu dengar firman Allah, kita baca Alkitab. Tapi kalau hanya di membaca, hanya di menghafal kata Alkitab, cuma pendengar saja, tidak sampai dimelakukan, buat apa? Enggak akan meraih pertumbuhan sesuai kualitas yang Tuhan inginkan. Sementara semua kita orang percaya yang beribadah, kita menginginkan namanya berkat, betul? Amin. Kita menginginkan janji Tuhan nyata. Kita berdoa, Tuhan, kalau boleh janji Tuhan itu digenapi bagi rumah tangga saya. Tuhan, kalau boleh setiap janji Tuhan dalam Alkitab saya nikmati dalam pekerjaan. Itu doa kita, itu rindu kita. Padahal Amsal selalu katakan, kalau kita dikatakan ayat 13 bagian B, siapa taat kepada perintah akan terima balasan, akan terima berkat. Kan simple. Di bagian A, siapa yang meremehkan firman, apa kata Alkitab? Saudara, prinsip ketaatan dalam Kristus, dalam Tuhan, saya pelajari ada 3 hal. Pertama, ketaatan membutuhkan hati. Yang kedua, ketaatan membutuhkan komitmen. Yang ketiga, ketaatan membutuhkan penyangkalan diri. Pertama, ya saudara baik, ketaatan itu membutuhkan hati. Tidak jauh dari ayat yang kita baca tadi. Kalau sudah baca ulang Kejadian pasal yang ke-12, sudah akan dapati ketika Abraham pertama kali dipanggil Tuhan keluar dari lokasi. Abraham, tinggalkan tempat ini, pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan. Kalau sudah baca ayat 1, ayat 2, ayat 3, Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau. Saudara nggak akan dapat di sana. Tuhan, Abraham bertanya, Tuhan mau kemana? Karena ada Tuhan belum tunjukkan, Tuhan belum beritahu. Saudara akan dapat di sana bahasa asli Alkitab, nggak akan dapati bahwa Abraham pergi ke tempat ini belum. Tuhan bilang tinggalkan Ur Kasdim, keluar dan pergi.
Saudara akan dapati Abraham kemudian komplain, Tuhan, usaha saya di sini berkembang. Dari sejak Abraham dipanggil dari Ur Kasdim keluar, sampai Abraham diminta mengorbankan Ishak, tidak ada komplainan dari Abraham. Misalnya kan, Tuhan, umur ratusan tahun salah saya mendapat seorang Ishak, kata firman Allah. Kenapa sekarang Tuhan mau minta? Abraham ini kalau sudah baca sejarahnya, dia setiap hari mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kambing, domba, lembu, dia persembahkan, dia buat mezbah. Jadi dia tahu kalau dikorbankan berarti mati. Sekarang yang Tuhan minta Ishak, Tuhan, bukankah ini anak perjanjian? Abraham gak komplain begitu. Ketika Tuhan minta, pergi korbankan Ishak. Dia tahu cara mengorbankan, nanti Ishak itu mati, nanti Ishak gak ada. Tapi ini maunya Tuhan. Perhatikan, ini yang Tuhan minta, ini yang Tuhan perintahkan bagi Abraham. Abraham oke. Pagi-pagi dia siapkan, dia pergi ke sana sesuai yang Tuhan minta. Abraham gak pernah komplain, Tuhan minta yang pilih lembu yang paling bagus saya kasih. Berapa yang Tuhan minta saya kasih. Pilih domba Tuhan saya kasih. Berapa yang Tuhan. Jangan disangka Abraham gak pernah komplain demikian. Kenapa? Abraham mau taat dengan hati. Kata firman Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Jangan separuh, jangan setengah-setengah kalau melayani Tuhan. Mengiring Tuhan itu harus dengan segenap hati. Segenap hati. Ini Abraham, ketaatan yang membutuhkan hati. Saya akan beritahu apa akibatnya, tapi sebelumnya saya akan bilang dulu. Kedua, ketaatan membutuhkan komitmen. Saudara, kalau saudara baca Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 30, terkhusus di ayat 17, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan dapur api yang menyala-nyala. Sudah tahu aja cerita ini ya. Ketika mereka tidak mau mengikuti kehendak raja menyembah patung, nah akhirnya kata raja, Sadrak, Mesak, Abednego terakhir kali. Ini nyawa taruhan. Kalau kamu dengar bunyi sangkakala seruling gambus, turuti apa kata saya, sembah patung yang saya buat itu. Sudah tahu apa yang dijawab oleh Sadrak, Mesak, ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ketaatan membutuhkan komitmen. Sadrak, Mesak, katakan, kami ditolong atau tidak ditolong oleh Tuhan kami tidak akan pernah berpaling. Jadi kalau bahasa katanya, sekalipun nyawa taruhan kami Raja, silakan bakar hidup kami sesuai perintah Raja, kami tidak akan berpaling dari Tuhan yang kami sembah. Ini komitmen luar biasa. Ya. Zaman sekarang ada anak-anak Tuhan betul melayani Tuhan, betul mengiring Tuhan, tapi enggak punya komitmen yang luar yang tinggi di hadapan Tuhan. Cuma hujan rintik-rintik, ya kalau nyanyi kan enak. Ku kan berdiri di tengah badai, ya kan, dalam kekuatan. Orang yang gerimis, kenapa enggak gereja om tante? Gerimis Pak Pendeta. Kalau nyanyi ku kan berdiri, ya, di tengah badai. Cuma hujan gerimis kecil-kecil, nggak nyampe ke gereja. Kenapa? Nggak ada di gereja tadi. Di rumah gerimis. Ya. Saya bilang ke jemaat yang salahnya begini.
Waktu contoh kami dibersihkan Tuhan sementara merenovasi tempat ibadah ya. Sudah 1 bulan ini kami ibadah sekitar 1 bulan lebih kami pakai tenda. Ya, setiap hari Minggu ada tenda terpal yang dibuat di halaman rumah jemaat panjang kan pakai hari. Nah sudah 3 minggu 4 minggu kami ada di tempat itu walaupun belum sempurna ya kan. Waktu itu udah tertutup panas ya kan. Belum ada plafon ya kan. Cuma bilang panas. Udah gini. Kalau begini, saya hari Jumat kemarin mau keluar dari tempat ini ada di masjid paling besar di depan kami itu cuma beda 2 blok dengan itu masjid paling besar desa ini ya kan, di perumahan kami. Saya bilang coba kalau Jumat perhatikan baik-baik. Jangan coba kita lihat semangat mereka ya kan. Mereka panas terik. Raja nggak pernah hujan sudah 5 bulan. Rintik pun nggak pernah. Mungkin sini pernah hujan ya, sana nggak pernah sampai 2 bulan. Mereka jual Jumat. Saya bilang nanti Jumat lihat. Mereka itu mestinya penuh. Itu di tengah jalan lagi panas, mereka panas terus mereka kusuk. Nanti lihat, jangan lihat semangat mereka untuk bertemu yang dikatakan itu. Jangan kalian cuma begini mau panas. Anggaplah kita sama-sama keringetan. Kayaknya mereka tidak bisa. Saudara, ketaatan itu membutuhkan penyangkalan diri. Haleluya. Ini Tuhan mau bagi saya dan saudara. Nah, saudara, berikut ketaatan membutuhkan yang namanya penyangkalan diri. Kalau sudah baca itu, nanti saya akan beritahu saudara apa akibatnya kata firman Allah kan. Itu dalam Filipi 2 ayat 11 itu dikatakan begini. Yesus menyangkal dirinya sebagai raja, menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Dia taat sampai mati di kayu salib. Ketaatan membutuhkan penyangkalan diri. Kata Alkitab, dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, tapi dia turun jadi hamba bahkan sampai mati di salib. Dengan penyangkalan diri. Nah saudara, kenapa kita harus taat? Sebenarnya begini, kita harus taat kepada Tuhan karena kita nggak tahu jalan yang benar mana, ikut aja firman Allah. Dan kedua, ketaatan kalau kita taat karena kita ini adalah anak-anak terang dan kita taat karena dalam ketaatan. Kata firman Allah nanti ada akibat, ada berkat, ada balasan yang Tuhan siapkan. Kita lihat apa yang dialami oleh Abraham. Luar biasa saudara, kalau sudah lihat Abraham. Kejadian 24 ayat 1, cuma surah boleh ditambah Kejadian 24 ayat yang pertama. Adapun Abraham telah tua, ini telah melewati prosesnya, dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Sekali lagi, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkat ketika Abraham taat dengan hati. Ketika Abraham menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal. Kalau sudah lihat kata berkat dalam ayat ini, itu bahasa aslinya eulogia. Kenapa? Itu artinya berkat perlindungan Allah, berkat penyertaan Tuhan, berkat dan luar biasa dalam segala hal Abraham diberkati. Bukankah ini yang saya ingin dalam hidup kita? Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan apa yang Tuhan mau, lakukan apa yang Tuhan minta. Satu waktu di jemaat yang saya layani, Tuhan sampai sekarang dia bertahan. Jemaat yang pertama yang kami layani, dia bertahan. Saudara, pernah satu waktu dia tanya begini, Pak Gembala, saya mau sharing. Dia dulu
dari jemaat HKBP. Jumpa dengan kami sampai sekarang setia, rajin, nggak pernah apa ibadah sudah apapun kecuali dia terkapan sekeluarga. Itu dia ketemu dengan lalu dia tanya, boleh nggak saya mau sharing? Saya mau sharing tentang firman Allah. Oh silakan, kapan? Kalau gembala, kalau jemaat minta sharing firman Allah, ayo kapan? Nanti kami ke rumah. Di sini juga. Saya mau sharing. Ada hal yang dia bilang yang saya susah mendengar. Dia bilang karena dia bilang kalau salah kakak dia bilang pendeta di GPDI. Saya sudah sempat diberitahu tapi saya berkeras hati. Kenapa? Saya mau sharing tentang masalah 1/10. Oh oke. Kapan? Nanti sore boleh nggak pernah boleh. Diajak sekeluarga dia sharing, ya. Tapi kemudian dia sharing. Dia bertanya. Setelah yang penting bapak ibu kemudian mau belajar mentaati apa yang Tuhan minta, lakukan dengan setia. Ya. Kemudian dia bisa mengerjakan itu. 1-2 kali dijalankan, dia diberkati Tuhan luar biasa. Dia bersaksi di gereja, dia bilang luar biasa pemberkatan Tuhan luar biasa. Sudah tahu, makin banyak masuk usaha dia makin diberkati, timbul rasa sayang. Betul. Ada satu jemaat ini, sudah tahu saya waktu itu ya luar biasa. Saya kaget ketika dia diberkati luar biasa. Dia punya usaha bengkel dulu, ya. Dari satu mesin bertambah mesin, jadi besar. Setiap mobil mesin aja, Pak Gembala tolong baru nyampe tolong doakan. Saya kaget luar biasa diberkati. Tapi lama kelamaan suami istrinya mulai kompromi, sayang kalau kita kasih semua ke ini 1/10. Tanpa saya dia coba olah sendiri, ya. Ini ketika terjadi baru dia kasih tahu pada kami, harus sharing. Kemudian setengahnya dia bilang taruh di envelope 1/10 per bulan. Setengahnya kami bawa ke panti asuhan. Saudara kira-kira baik nggak itu? Bantu anak panti asuhan baik nggak? Oh baik. Saya bilang baik banget. Alkitab bilang aja kalau kita membantu anak-anak yang yatim piatu, orang-orang yang kurang mampu, seperti mempitai Tuhan, sama dengan Tuhan utang ke kita. Dia belajar, dia rupanya dapat pendapat seperti itu. Jadi ke gereja 1/10. Jadi di tempat saya ketika ada kepulangan, dia maju ke depan, saya doain. Saya bilang, Tuhan berkati jemaat ini mengembalikan apa yang Tuhan inginkan. 1/10 dia berikan. Dia berlutut. Suami sekian lama. Tapi tanpa sama kita kan, ya kita berdoa ya jujur berdoa seperti itu. Dia baru mati, ternyata sekian lama dia baru mati asuhan. Memang satu kaget memang. Dia berdoa setiap hari dulu sebulan sekali, sampai waktu itu sampai setiap minggu. Saya luar biasa, berkat luar biasa yang dia dapat setiap minggu, luar biasa. Jadi dia kasih ke panti asuhan setengah. Tapi kan Tuhan gak bisa dibohongi, saudara, ya kan? Gembala boleh berdoa, Tuhan berkati jemaat ini karena dia taat. Buka tingkap langit surga. Saya nggak tahu kalau dia kasih panti asuhan setengahnya. Berarti yang dibahas itu juga bukan 10%, ya kan? 10% dipotong lagi, ya. Tapi kemudian sudah tahu dia mulai masalah dia sampai lagi jayanya rumah sampai 3, mobil sampai 2. Kaget, kemudian ada masalah, ya kan? Ada problem di rumah tangga, mobil terjual, rumah terjual, mesin terjual. Sudah tahu, pada akhirnya dia kontrak. Saya gembala nangis. Dia baru ke rumah nangis. Suaminya bilang, iya, awalnya kan saya nggak mau om. Istri saya entah dapat belajar dari mana, katanya ibu diperbolehkan membantu anak yatim juga. Saya bilang kita bantu dengan berkat kita itu luar biasa. Tapi yang Tuhan punya jangan. Tuhan minta kita taat dengan hati. Mobil terjual. Sampai bayar sekolah sudah saya bilang luar biasa, sampai bayar uang sekolah anaknya yang kedua sampai nggak sekolah.
Lalu nggak bisa bayar SPP, baru datang ke rumah. Selalu begini. Saya pertama ketika dengar nangis. Kok bisa? Usahanya diberkati luar biasa, kok bisa? Ya kan? Saya sempat waktu dia belum cerita tentang dia potong itu. Saya sebagai gembala itu, kenapa saya nangis? Kok doa saya nggak dijawab? Wah, dia ini kan diberkati luar biasa, dia bayar per puluhan, baru dia cerita. Saya bilang, Pak, Bu, ada 2 yang engkau bohong, 3 yang engkau bohongin diri sendiri, Tuhan dan gembala. Dia nangis suami istri sampai sudah tahu. Sampai saya punya kaki dia mau cium, mau berlutut. Kami minta karena bukan saya. Kalian bersalah di hadapan itu bukan saya cuma manusia biasa punya kekurangan. Saya mau nggak diberkati Tuhan? Ini sudah dikontrakkan. Mau. Lakukan kembali ke cinta yang mula-mula. Kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan hatimu kepada Tuhan. Engkau akan diangkat kembali. Itu berbalik saudara. Dia mulai. Tapi ini sekarang bukan usaha dia kerja ke orang. Saya bilang gak apa-apa. Kerja di mesin tapi dia orang lain. Dia ikut orang sekarang. Dia dari yang bos. Saya bilang gak apa-apa, lakukan. Jangan lupa firman Allah dikerjakan dengan sebaik mungkin. Ini bukan itu luar biasa. Dapat mesin baru, dapat mobil, dapat rumah di sini. Sudah tahu manusia sama. Kejadian yang pertama lubang yang pernah terulang lagi. Apa yang pernah dilakukan masih lagi. Dan sangat disayangkan sekarang dia harus merintis, harus bersabar. Saya bilang engkau harus bersabar. Sekarang anaknya sudah ke sekolah sama sekali. Saya minta bantuan kepada jemaah yang lain, tolong kumpulin dana bantu anaknya sekolah. Dibantu. Sempat bangkit tapi kembali. Saya bilang ke jemaah. Ini mungkin cuma contoh kecil. Mari lakukan firman Allah dengan segenap hati. Sudah lihat Abraham? Ketika Abraham berjalan dengan segenap hati mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan perintahkan dia kerjakan dengan segenap hati, enggak banyak komplain. Alkitab tulis ketika dia lanjut usia, dia semakin diberkati Tuhan luar biasa. Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka taat dengan komitmen yang sangat luar biasa, ya. Mereka bilang ditolong Tuhan atau belum, kami tetap akan menyembah Dia. Sudah lihat dia apa hasil dari ketaatan mereka. Daniel 3:30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Apakah mereka akan menjadi mati? Ketika mereka dilempar ke dapur api, ya, nyawa taruhan, ya. Tapi komitmennya luar biasa. Ketika dapur api nggak terbakar, Raja bilang, wah, kenapa bukannya 3 orang yang dilempar? Kenapa ada 4 orang dalam api? Dan mereka jalan-jalan seperti nggak ada apa-apanya. Mereka keluar cuma 3. Yang berjubah putih katanya adalah malaikat Tuhan. Saudara, kalau orang taat kepada Tuhan, Tuhan ada di setiap pergumulan kita, saudara. Kalau kita mau taat dengan komitmen, apapun yang sekali kan, saudara. Saya senang kalau ke kota Manado, yang pernah ke kota Manado. Berapa gereja di sana kalau sudah masuk kota Manado, berapa gereja itu dikasihkan mungkin belum boleh begitu ya. Ketika masuk kota-kota Manado itu gereja kan besar-besar. Itu di paling tinggi tulis, paling gede tulis sekali Yesus, tetap Yesus. Di sini saya mau coba, kita baru pada GPD Victoria ini sudah dipanggil, ya kan? Kalau di Manado sepanjang jalan sekali Yesus, tetap Yesus. Sadrak ini kalau mau pikir nyawanya daripada cari aman daripada sapi bakar, ikutin aja, cuma tinggal nunggu begini doang kok. Tinggal 11 mobil berapa kali selesai. Tapi dia enggak mau. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tetap menyembah kepada Tuhan Allah. Ketika dibakar, enggak mempan. Dalam pergumulan tetap
kuat. Dan kata Alkitab, Daniel 3:30, raja memberikan kedudukan tinggi kepada 3 orang ini. Buah ketaatan, kesadaran, Meshak dan penuh komitmen. Justru mereka bukan direndahkan, mereka diangkat. Kalau saudara lihat dalam Ulangan 28, saudara, ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, penuh komitmen tinggi, melakukan firman Allah, kata kitab Ulangan, engkau akan semakin naik, bukan turun. Engkau akan semakin diberkati luar biasa oleh Tuhan ketika engkau mengiringi Tuhan dengan penuh komitmen. Berikut, ketika Yesus taat sampai mati, sudah lihat dalam Wahyu 1:5 dijelaskan Yesus dimuliakan sebagai raja. Saudara, anak-anak Tuhan, jemaat GPD Eklesia yang saya Tuhan, ketika engkau setia, taat, lakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan sendiri akan mempromosikan hidup. Tuhan yang akan mempermuliakan hidup. Saudara, ketika saya mulai proses, saya bilang tadi Rajak itu, tahun pertama, tahun kedua, ya, sangat sulit. Ya, kami sementara ibadah begini baru sekolah minggu, waktu itu belum buka ibadah umum. Saudara, belum, baru sekolah minggu 5-6 orang. Sementara ibadah jam 8 pagi di depan sudah masak, di depan. Padahal saya lagi sama komisi lagi ngajak sekolah minggu, di depan rame, ketok pintu. Padahal kami waktu rumah kecil, kami tutup pintunya biar nggak mengganggu. Pak Pendeta keluar sebentar, saya keluar, saya ini kan tempatnya di gang ini kalian ada orang Kristen. Kata si apa? Salah satu, dia punya rumah di Rajak, tapi dia nggak tinggal, dia banyak rumah. Dia salah satu guru besar di mana yang sekolah Muslim di Ciputat. Dia nggak tinggal di sana sebenarnya, tapi dia punya investasi rumah di Rajak. Dia tiap rumah mungkin dia punya uangnya. Tampil dia bilang, Pak Pendeta, tahu nggak di daerah ini mayoritas siapa? Sebelum berkeluar dari manusia. Bapak lihat gang ini, ada nggak orang Kristen? Saya bilang ada. Mana? Saya. Bener loh? Bapak lihat gang ini, ada nggak orang Kristen di gang ini? Saya bilang ada, Pak. Setuju nggak? Saya orang Kristen. Dia bilang, Pak, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Di gang belakang, emang sampai sekarang pun gang saya itu nggak ada orang Kristen, cuma saya sendiri. Gang depan nggak ada, gang belakang nggak ada. Memang di gang itu tidak ada, gang samping itu jadi tetap Kristen sampai sekarang. Nah, dia bilang, ini tempatnya Bapak nggak boleh buat tempat ibadah. Saya bilang, Pak, saya beli rumah ini di pemasaran, di gerbang depan tidak ditulis bahwa rumah ini khusus orang Muslim. Nggak ditulis. Ini saya beli, ini rumah saya kredit loh, Pak. Berarti saya bebas. Banyak orang yang begini. Kalau minggu besok Bapak masih ada ibadah anak-anak di sini, saya bilang belum, di Yosef belum. Jangan salahkan kami, dia bilang ke orang banyak. Kalau rumah ini rata dengan tanah, di depan saya, padahal dikit-dikit ini Pak ini guru besar Pak kan. Padahal segini saja dalam malu ini orang kalau saya malam-malam ke rumah dia sebentar doang sebenarnya. Dia nggak tahu dari Nado udah keluar sudah orang tahu. Oke lah. Saya tahu sekarang bahwa kami nggak akan pernah berhenti untuk melayani Tuhan sih. Tapi ingat Pak, banyak orang kalau Bapak nanti rumah saya rata dengan tanah atau terbakar atau jadi apa-apa, atau karena setrika salah nggak dicoba sudah pergi terbakar, Bapak yang saya cari. Karena ada ancaman. Dia bilang, terserah pokoknya hari Minggu, datang mereka hari Minggu sudah. Saya lagi ibadah datang mereka. Tapi dia juga takut untuk apa? Untuk teratakan dengan tanah ya kan. Dia juga takut ya kan. Terus sudah tahu hari Minggu dia datang. Dia ngancam lagi. Apa
pendeta, tolong, ini terakhir, ini saya sudah tahan warga. Saya sudah tahan warga ini. Saya bilang, Pak, saya itu punya surat untuk ada pengiriman tempat ini. Tolong Pak, saya sudah tahan. Terserah Pak Ustaz. Saudara, sejak kami ketemu hari Minggu itu terakhir itu, 2 hari dari hari itu, dia kena stroke. Saya tidak pernah berdoa buat dia kena stroke. Tidak pernah berdoa. 5 hari dari kena stroke, inilah gaji. Dia bilang satu, istrinya begini, Pak Pendeta, tolong maafkan suami saya supaya dia tenang begini. Bu, saya nggak pernah menendang sama Pak Ustaz. Ibu nggak pergi ke acara waktu dia ke rumah kami masa, dia nggak ada. Kok dia tahu? Mungkin dia cerita, ya. Mulai itu saudara, warga begini, Pak Pendeta ini jangan-jangan ada ilmunya juga. Kedua, ketua DKM itu di gang saya. Ketua DKM. Padahal awal saya diri sana sebelum saya mulai pelayanan, kamar mandi karena saya coba dekatin dia, kamar mandi ada kaca, dia tukang kaca, saya tukang kaca, dia yang buat, cari kamar-kamar yang buat, dekat banget. Sebelum kayak pelayanan, ketika mau pelayanan itu, dia ikut marah, dia ketua DKM, dia marah kan. Padahal awalnya mau bareng, ya kan, tapi kemudian dia marah, dia mulai kumpul orang-orang, ketua DKM punya kuasa kumpul, rapat tiap malam. Tujuannya hanya tutup gereja dan dibahas. Saudara tahu, hari Jumat mereka rapat. Habis sholat Jumat, ini sudah ada yang lain kok, sudah mulai rame di sekitar sini kan. Rapat. Pas dia lewat, dia sudah lagi di depan rumah. Pas mau keluar, dia sudah nggak peduli. Padahal dari rumah kami dengan dia cuma 3 rumah, 1, 2, 3. Dia nggak ikut datang ke rumah, cuma orang lain disuruh, tapi dia pergi kerja. Nggak tahu, jam 3 sore, habis sore, jam 3:30, dapat berita. Pak Ustadznya, dia pekerja kaca yang buat di mall-mall itu. Pak Ustadznya jatuh dari mall dan mati di tempat. Orang makin takut dengan saya, saudara. Sebelum ke teman-teman, banyak orang Muslim juga masuk ke dengan kami, kata teman. Saya bilang, saya tidak pernah berdoa buat Pak Ustadz untuk dia jatuh. Saya bilang, kami ini orang, apalagi saya pendeta, saya mau terapkan kasih. Saya nggak mau dendam, apalagi berdoa buat saya, kami nggak dilarang berdoa buat nanti yang marah saya nanti jatuh, enggak. Saya bilang ke Tuhan, enggak. Tapi yang kami minta Tuhan, kami mohon Tuhan membela pekerjaan dia. Haleluya. Katanya Tuhan tidak dia. Kami dipanggil lagi masih pada pos di RW. Tapi kemudian 2 tahun itu kemudian saya belajar untuk bersosialisasi dengan warga. Kebetulan saya hobi bulu tangkis, saya main kemana-mana, ya kan? Main kemana-mana. Saya ketemu ketua DKM yang menggantikan ini, itu hobi bulu tangkis, Ustaz hobi bulu tangkis. Jadi ketemu dengan pendeta, dia Ustaz bulu tangkis, saya dekatin dia, tiap malam dia tanya, Pak Pendeta, ayo kita bulu tangkis, dia hobi juga. Saya kasih dia rekrut, senang dia dengan saya kan. Hari itu mau ketua DKM yang baru. Kemudian puji Tuhan, nggak kebetulan. Dulu ada lurah yang lama, sekarang kan anaknya. Lurah yang lama 4 periode bisa diraja. Anaknya tuh masih muda, ya kan? Sekarang jadi lurah. Anaknya ini hobi bulu tangkis, kan jumpa di lapangan. Tanpa sengaja ngobrol. Dan sekarang dia jadi lurah, dekat. Sering ke rumah, Natal dia ke rumah, ya. Cara-cara Tuhan yang luar biasa sebenarnya. Betul ada proses, tapi selama kita belajar untuk taat kepada Tuhan saja, kita kan melayani Tuhan taat saja. Saudara mengiring Tuhan, lakukan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan mau, kerjakan saja. Soal berkat, soal mujizat itu Tuhan yang kasih. Ketika Tuhan lihat kita dengan segenap hati, mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan penuh komitmen kepada Tuhan, Tuhan lihat. Ketika ada masalah, Tuhan sanggup membela saya dan saudara.
minggu yang lalu, minggu lalu. Kalau sudah mungkin lihat bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu ketika ada pembunuhan di Lampung. Salah satu pengusaha di Lampung, ya orang Medan ya, selalu hariannya, ya pengusaha di sana. Dia punya ponakan jemaatan, ya makan. Kebetulan ini waktu tuanya yang membesarkan dia. Jadi pembunuhan berbarengan dengan yang kepala yang bukan mayat di laut, kepalanya hilang itu. Nah dia alahnya itu yang dibunuh. Taruh di sumur. Karena orang kaya 1 bulan mereka itu pakai Polda ini enggak pernah terjawab. Sampai keluarga ini sempat tertepok, ini sebulan enggak ada ini ibu biasa rajin. Mereka sempat kecewa kata dengan Tuhan, kok bisa papa tua kami itu kan rajin ke gereja. Kok bisa? Kami pakai Polda, pakai ini kok enggak ada jawabannya, siapa yang membunuh? Mereka kecewa dengan Tuhan. Entah kenapa hari itu saya juga enggak pernah telepon dia, maksudnya entah kenapa minggu 2 minggu yang lalu dia datang. Dia bilang, entah kenapa saya kok dikatakan kamu harus ke gereja. Ketika dia bersaksi dia nangis. Kok Tuhan tak tolong saya? Nah keluarga masyarakat begini. Salam ini, Bu, maju ke depan sebelum satu doa ibadah ya, maju ke depan. Ibu jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan itu baik luar biasa. Dia nggak pernah ada yang salah. Kalau salah kita. Tapi kami keluarga butuh jawaban. Sekarang berlutut di kaki Tuhan, jangan anak cari jalan. Betul ibu banyak duit pakai Polda. Sampai ke Jakarta mereka datangkan loh. Hanya dicek, ingin temukan siapa yang membunuh. Karena masuk dalam sumur, ya kan? Ketika keluarga duduk, saya undang beberapa jemaat majelis, saya kita doakan. Itu menyerah saya, karena memang dia yang dituakan untuk catur untuk dipercayakan untuk hubungi siapa aja, pengacara bayar. Ada itu tapi kalau saya kepada Tuhan, itu selesai. Ketika dia nangis tersungkur, satu bilang, percaya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. 3 hari, dia tertangkap. Padahal sebulan dia pakai uang, pakai pengacara, pakai Polda, nggak ada. 3 hari telah bekerja, dia bilang, oh makasih Bapak, sudah tertangkap, kami tertangkap, bahkan sudah ada instruksi cara membunuh bagaimana. Itu kami lega. Ternyata orang terdekat Bapak tua saya. Karena ini, saya lembut, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah salah. Lakukan yang Tuhan mau, kerjakan yang Tuhan minta. Sama katakan jemaat ini, saudara. Kalau saudara ingin janji Tuhan nyata, kata Alkitab, kalau saudara ingin nanti menerima berkat balasan dari Tuhan, kerjakan perintah. Lakukan yang Tuhan minta, nggak boleh banyak komplain. Lakukan yang Tuhan mau, nanti Tuhan akan berkati saya dan saudara. Mungkin dalam pergumulan, dalam persoalan hari-hari, tapi Tuhan minta lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Soal berkat, soal peraturan dan Tuhan yang urus. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati.